Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba mengangkat topik masalah pernyataan polisi mengenai sketsa wajah termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saya belum menemukan sumber data yang akurat apakah ini betul-betul dari pernyataan dari polisi, tetapi saya mendapatkannya dari salah satu media, yaitu dari Tribun News, yang mengatakan ada pelaku Subang bukan dari saksi, dan sketsa wajah yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian adalah sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu, ini adalah dari salah satu media Tribun, ya, Tribun News. Sosok pelaku pembunuh Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat disebut masuk daftar pencarian orang atau DPO alias buronan. Polisi juga menyebut bahwa terduga pelaku diduga bukan berasal dari para saksi yang telah diperiksa polisi. Hingga kini pihaknya masih kesulitan mengungkap dalang di balik pembunuhan di Subang yang belum diketahui keberadaannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo buka suara terkait fakta sosok pelaku yang menewaskan nyawa Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Pelaku Rajapati kasus Subang yang digambarkan di sketsa tersebut dibenarkan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang alias buronan. Ia mengaku pihaknya masih terus mendalami dan menyelidiki kasus tersebut. Bahkan pihaknya meminta kepada masyarakat untuk melapor jika mengenali identitas sosok yang mengalami kesamaan dengan sketsa yang disebarkan polisi tersebut. Seperti diketahui, seusai dirilisnya sketsa pelaku pembunuhan Subang, banyak masyarakat yang menduga-duga sosok pelaku. Bahkan opini publik pun semakin liar sejak kuasa hukum di antara satu pihak mengeluarkan pendapat pelaku dalam kasus Subang mirip dengan satu di antara pelaku. Meski begitu, polisi menegaskan akan terus mencari dan menyelidiki kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat tersebut. Ya, itu informasi dari salah satu media Tribun News, ya. Disampaikan bahwa terduga pelaku adalah bukan dari saksi yang sudah diperiksa. Waduh, ini informasi yang mungkin jadi jelimat lagi, ya. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar. Itu informasi yang disampaikan dari media Tribun News. Terduga pelaku bukan dari saksi yang sudah diperiksa. Itu baru diduga. Aduh, ini jadi jadi menerawang lagi nih ya kita ya. Kalau sampai memang ini disampaikan bahwa tidak adanya terduga, tidak adanya daripada saksi yang sudah diperiksa. Kemudian adanya sketsa wajah yang disampaikan bahwa sudah termasuk ke dalam DPO dan tidak ada. Kalau sudah DPO, berarti asumsinya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah jadi DPO, maka ini akan bahwa terduga adalah tidak dari saksi. Terduga tidak adanya dari saksi yang diperiksa. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga tidak. Tapi makanya ini kita harus jelas dulu sumber beritanya dari pihak kepolisian, karena saya belum menemukan ya. Saya sudah coba buka di beberapa media online, juga di media cetak, pernyataan langsung dari polisinya, karena saya baru dapat dari Tribun News nih. Ya, dari berita Tribun News, dari polisinya sendiri saya belum melihat ada rilis dari polisi yang resmi mengenai DPO ini. Apakah memang ini benar sudah jadi DPO sketsa wajah ini? Dan kalau kita punya asumsi bahwa kalau misalkan sketsa wajah yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian kemudian jadi DPO, daftar pencarian orang, berarti asumsi kita bahwa ini adalah di luar daripada saksi-saksi yang sudah diperiksa. Bisa jadi seperti itu, karena kalau saksi kan sudah jelas, muka-muka daripada saksi sudah jelas kan, berarti tidak ada
tidak ada persamaan antara wajah-wajah saksi yang sudah diperiksa dengan sketsa wajah. Artinya juga ini kita lihat juga persesuaian atau kita lihat jangka waktu daripada pernyataan rilis dari polisi. Kemudian kalau misalkan dekat hari-hari ini disampaikan bahwa ini jadi DPO, berarti ada cukup waktu juga untuk menentukan bahwa sketsa wajah ini tidak ada di antara mereka saksi. Di antara saksi yang sudah diperiksa. Berarti sudah diyakini bahwa ini adalah orang luar, bukan daripada saksi yang sudah diperiksa. Bisa jadi seperti itu, atau kan di sini daftar pencarian orang, ya. Daftar pencarian orang. Apakah daftar pencarian orang ini adalah dicari orang yang memang tidak ada di antara saksi, ataukah adanya saksi yang memang jadi pencarian? Nah, ini juga nanti kita bisa analisa sedikit ya. Kemudian kita yakini kalau misalkan DPO ini atau misalkan sketsa wajah ini disampaikan oleh pihak kepolisian dengan sketsa wajah yang dari arah belakang dan samping, ini agak sedikit mungkin ya, saya menduga ada sedikit kesulitan untuk bisa didapatkan. Jangankan hanya dari belakang dan dari samping, sketsa wajah yang jelas-jelas dari depan aja, persis mukanya, itu pun akan ada mengalami kesulitan, apalagi kalau dari belakang dan dari samping. Katakanlah sketsa wajah itu kita lihat adalah dengan posisi rambut yang mirip-mirip Korea ya, Koreawan lah ya, itu kalau potongan rambutnya seperti itu. Kalau untuk rambut bisa saja pada saat yang bersangkutan atau memang buronan tersebut ya, yang sudah ini disebutkan sebagai buronan atau DPO, pada saat melihat gambar dia ada disebar oleh pihak kepolisian, satu pasti dia akan menghilangkan rambutnya atau akan memanjangkan rambutnya untuk supaya tidak terciduk ya. Kedua, kalau misalkan lihat dari wajahnya yang dari belakang dan dari samping, kalau misalkan dia mau permak daripada wajah ya, memang cukup waktu ini juga, memang apakah itu juga akan dilakukan oleh pihak buronan tersebut. Tapi yang jelas bahwa dengan wajah dari samping dan dari belakang sketsa wajah, kenapa saya katakan bahwa polisi akan mengalami kesulitan? Karena kesulitan bukan hanya dari pihak kepolisian, tapi dari pihak masyarakat yang diberikan gambar sketsa yang memang masyarakat pun akan mengalami kesulitan pada saat misalkan melihat seseorang ya. Yaitu karena kalau misalkan ini kan sketsa wajah ini jadi pertanyaan begini. Kalau misalkan dari tanda tanya, maka tanda tanya itu akan 3. Lain halnya kalau misalkan mukanya persis di depan, muka depan, maka sketsa pertanyaan cuma 1, siapa dia? Tapi kalau sketsanya dari belakang dan dari samping, maka tanda tanya hanya 3, siapakah dia? Yang mana dia? Dia siapa? Jadi bingung kan? Karena susah dilihatnya, bentuk matanya seperti apa, bentuk hidungnya mancung apa tidak, matanya belok apa sipit, bibirnya tebal apa tipis, kita tidak bisa melihat dari situ kan. Jadi pertanyaannya jadi 3 di situ. Maka masyarakat juga akan kesulitan untuk bisa mencari ya, atau menemukan di masyarakat, di lingkungan masyarakat, karena tidak jelas. Kalau dari depan kan kelihatan bentuk bibirnya tebal, hidungnya mancung atau pesek, kemudian matanya belok atau sipit ya, alisnya tebal atau tipis, kan bisa terlihat. Tapi kalau dari samping, bagaimana kita bisa melihat di masyarakat ini sebagai DPO itu kan? Nah, ini juga akan mengalami kesulitan yang sangat hebat ini.
Kalau masalah rambut bisa aja dipajangkan atau pakai wig ya. Misalnya pelaku pakai wig udah hilang, tidak akan terlihat. Kalau pakai wajah dari depan bisa, yaitu dengan cara dipermak muka atau operasi plastik, tapi kan butuh waktu ya operasi plastik ini. Dan tentu operasi plastik ini kan akan terdeteksi nantinya, ya akan terbaca oleh pihak penyidik. Nah, jadi betul apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian pun ini akan mengalami kesulitan yang super hebat. Nah, tapi kalau saya lihat lagi tadi di pernyataan di Tribun News bahwa ini terduga pelaku di luar daripada saksi-saksi yang sudah diperiksa. Ini baru diduga. Berarti ini kan angin segar ya. Ini angin segar. Berita ini kan angin segar. Buat siapa? Ya buat mereka yang sudah di BAP dari 69 saksi. Nggak tahu apakah ada tambahan lagi apa enggak nih saksinya. Berarti berita ini yang kita dapat dari Tribun News ini, kalau memang benar ini dari pihak kepolisian, maka ini adalah angin segar buat para saksi yang sudah di BAP. Karena disampaikan sana terduga pelaku adalah diduga bukan dari saksi yang sudah diperiksa. Nah, ya, itulah ya. Jadi ini angin segar nih buat ini. Tapi kan ini baru terduga, belum tentu juga nanti apakah dari satu terduga bisa didapat kemudian tiba-tiba ada terduga yang dalam saksi itu. Nah, inilah memang misteri kasus Jalan Cagak Subang ini. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat misterius. Lebih dari 5 bulan ya, kasus ini masih belum ada titik terang. Tentunya kita hanya bisa berharap bahwa pihak petinggi di atas bisa bergerak dan mensupport daripada kasus ini. Karena kalau kita tahu bahwa kalau pimpinan yang paling atas ikut memberikan instruksi, maka bawahannya juga akan segera berusaha maksimal. Kalau misalkan belum ada instruksi dari atas, maka ini pun akan berlarut-larut. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Tapi hanya satu yang hanya kita bisa perbuat dari masyarakat. Perkuatlah doa. Karena doa itu adalah senjata kita untuk bisa menguak kasus ini. Karena yang tahu adalah pelaku dan Tuhan yang di atas. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan tahu siapa kalian pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.